Kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilakukan dengan tertutup. Dan sesuai dengan ketentuan 1 ayat 3, persidangan dibuka untuk umum diperjuangkan untuk perkara tindak pidana asusila dan terdakwa yang hak. Baik, setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup. Kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilakukan dengan tertutup. Pertama, itu diskriminatif karena secara kata-kata juga itu jelas diperlukan. Dan apabila ini tak bila ditutup, kami mempertimbangkan bahwa kami akan melanjutkan persidangan ini tetap meminta ditutup. Mantap. Kenapa sih masih harus sidang tertutup? Ini kan bukan sidang asusila, tapi sidang PK pasal 340 pembunuhan berencana. Apalagi sih yang mau ditutup-tutupin, Pak? Sepertinya mulai terjawab kenapa persidangan PK 6 terpidana ini diminta tertutup. Karena apa yang terjadi hari ini, bahwa PH dari ke-6 terpidana itu menyampaikan isi PK mereka itu bahwa semuanya mengarah kepada kesalahan-kesalahan pihak penegak hukum, dari pihak Rudiana, jaksa maupun hakim. Seperti apa paparannya, mari kita lihat. Putusan sesat fakta akibat majelis hakim mengabaikan hak-hak prosedural para pemohon PK. Putusan sesat, bro. Diperiksa dan diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kesesatan fakta dengan hanya mengandalkan pengakuan para pemohon PK saat diperiksa di Polres tapi Kota putusannya Cirebon. ngeri. Padahal keterangan tersebut telah dicabut. Perlu diketahui bersama, selain hak untuk memberikan keterangan yang bebas selama BAP penyidikan, tersangka juga berhak untuk melewati semua proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan secara fair dan legal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mendapat perlakuan dan tindakan penyelidik atau penyidik di bawah surat perintah. Namun demikian, inkasu terungkap fakta para pemohon PK telah melalui proses interogasi secara ilegal pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 16.30 WIB yang dilakukan oleh beberapa pejabat Polri tanpa dasar. Saudara Rudiana dan Gugun Gumilar yang mengaku telah melakukan ditangkap tanpa surat tugas, tanpa surat penangkapan. Interogasi sebagaimana dimaksud dalam keterangannya dalam putusan halaman 34 dan halaman 41. Sementara itu, Saudara Dodi Irwanto pada halaman 39 berusaha mengaburkan tindakan penangkapan ilegal yang dilakukan mereka dengan istilah mengamankan. Istilah ini tidak dikenal dalam KUHP dan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 mengamankan. tentang manajemen Itulah bahasa ini. tindak pidana. Penggunaan kata mengamankan merupakan tindakan menghaluskan kata tapi mengaburkan makna. Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan saksi Rudiana Mengamankan ke penjahat. Kalau memang penjahat bukan mengamankan, tapi menangkap. Tapi karena di sini mereka sebenarnya nggak yakin itu penjahat, pelaku, disebutlah dulu mengamankan. Tapi yang terjadi kemudian seperti jebakan bagi para mereka yang diamankan. dan kawan-kawan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi penyelidikan atau penyidik, yaitu menangkap para pemohon PK di depan SMPN 11 Cirebon. Selanjutnya membawa dan menginterogasi di ruangan unit narkoba Polres Cirebon Kota oleh saksi Rudiana dan kawan-kawan, yang pada akhirnya berujung dijebloskannya ke sel tahanan. Bahkan sebelum saksi Rudiana membuat laporan polisi di bagian Reserse Umum Polres Cirebon Kota. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan dan interogasi kepada para pemohon PK tanpa disertai surat perintah penyidikan secara diam-diam dibenarkan oleh majelis hakim karena dijadikan sebagai salah satu dasar menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada para pemohon PK. Nah itu kenapa tertutup? Dikit-dikit akan terungkap
Ya, sekarang kena ke hakimnya. Ya, kena mengarah ke hakim ini sekarang ini. Perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dalam arti melakukan, membiarkan, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan, sama saja dengan melakukan penyiksaan. Sehingga ketidakpedulian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sama kejamnya dengan melakukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Bahwa selain itu, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan dan melakukan interogasi, bahkan melampaui kewenangannya dari sekedar melakukan penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 angka 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pun tidak ada tindakan interogasi, tapi yang ada adalah tindakan wawancara interview sebagai bagian dari tindakan penyelidikan. Ini menandakan bahwa tindakan penyelidikan selain harus taat prosedur dan berdasarkan surat perintah, juga harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tanpa penyiksaan. Sehingga dalam ketentuan tersebut hanya dibolehkan melakukan tindakan wawancara atau interview, bukan interogasi yang memiliki konotasi represif sebagai cara mendapatkan keterangan selama penyelidikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi 1 Rudiana, saksi 3 Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi 14 Andi Safrudin, diketahui fakta hukum, yaitu saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin membentuk tim, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB melakukan tindakan pengamanan berupa penangkapan dan bahkan melakukan interogasi kepada para pemohon PK tanpa prosedur hukum yang benar. Bahwa perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bagian dari tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun sayangnya perbuatan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar karena dilakukan sebelum adanya laporan polisi. Sehingga jelas perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin adalah perbuatan main hakim sendiri. Katanya dari tim konsistensi bahwa Rudiana itu tidak melakukan pelanggaran. Rudiana tidak melakukan pelanggaran. Padahal di sini jelas disampaikan, jelas dibacakan tadi apa-apa yang mereka langgar, yaitu penangkapan tanpa surat perintah, melakukan interogasi, disebutlah namanya mengamankan. Apa yang diamankan? Memang mereka bikin keributan? Enggak bikin. Mereka nongkrong-nongkrong di situ. Mereka nongkrong-nongkrong di sekitar wilayah kejadian. Kalau mereka itu adalah pelaku kejahatan, mereka pasti kabur, ya kan? Mereka pasti kabur. Nggak mungkin lagi nongkrong di situ, ya. Apalagi nih kenanya pembunuhan berencana, ya. Pencuri biasa aja akan sembunyi, pencuri biasa akan sembunyi, minimal dia beberapa waktu tidak kelihatan di situ. Bahkan mungkin pencuri sendal atau apalah, pencuri ringan itu minimal 1 bulan ke depan dia akan tidak nongol di wilayah kejadian. Ini pembunuhan berencana, mereka masih nongkrong di situ, ya. Meninggal tanggal 27, ya. Tapi sampai tanggal 31 mereka di situ, di daerah situ, tempat mereka nongkrong biasa, di situ lagi mereka nongkrong. Padahal sudah dalam tanda petik mereka itu dikatakan pembunuh, pelaku kejahatan berencana. Apa iya? Ya kan? Nah,
Ini apa yang dilakukan oleh Rudiana DKK, ya, melakukan yang bukan bidangnya. Dia kan bidang narkoboy, tapi malah dia melakukan penangkapan dengan istilah mengamankan. Apa yang diamankan? Ya kan? Mereka nggak ini kok, kecuali kalau sesuatu yang terancam jiwanya, maka yang terancamnya kan diamankan dulu biar nggak celaka. Ini lagi asik-asik di situ nongkrong, katanya diamankan, ya kan? Udah nggak pas. Inilah mungkin akibatnya, inilah mungkin ditakutkan kenapa sidang itu dikatakan harus tertutup, kemungkinan.